Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Hey there. Yang dengan kesempurnaan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat menyempurnakan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dapat kita hadirkan kepada junjungan alam dan Yusuf kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan guru kita, kiai kita, dan yang telah mengajarkan kita semuanya di masa zaman jahiliyah atau di masa kegelapan ketika itu, sampai hari ini kita merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan ajaran dan syariatnya yang dibawakan kepada kita semuanya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa tidak melupakannya. Setidak-tidaknya kita sebagai orang-orang yang beriman ini senantiasa melantunkan selawat dan taslim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Raudhatus Salam ini, di Kampung Dayun ini, termasuk di antara umat-umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Raudhatus Salam, alim ulama cerdik pandai, hadirin dan hadirat, serta tak lupa sahabat karib kami yaitu Bapak Herman Maulana, yang kami terkejut dia Pak, kami sudah lama tak jumpa dia nih, sejak 2018 dulu ketika melaksanakan ibadah umroh. Tiba-tiba saya di WA, bisa ke Dayun Ustaz. Waduh, ini ke Dayun nih ya. Apalagi di hadapan saya ini ada 2 kamera Pak lagi nih. Seumur hidup saya Pak, nah, barulah kali di Dayun ini lah ya, ada 2 tripod yang akan memvideokan saya ini ya. Macam GR jadinya ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah masuk tanggal 16 Rabiul Awal. Tadi maghrib kita sudah masuk tanggal 16 Rabiul Awal. Berarti kita teringat dan tersentak hati kita akan adanya suatu peristiwa agung dengan datangnya dan lahirnya seorang manusia yang agung dan mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat kesepakatan Bapak Ibu ya, kalau seandainya nanti kita sebut Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama kita menyebutnya dengan selawat sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nanti tidak dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang merugi dan bahkan celaka. Karena ada dalam suatu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dia ini,
Mimbar dia ada tiga tingkat. Di antaranya adalah datanglah Jibril ketiga itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajuli" atau syaqiyun abdi. Idza shalla 'alaika falam yusalli 'alaika. Idza dzukirta ismuhu falam yusalli 'alaika. Celakalah bagi umat manusia, umatnya baginda Rasulullah SAW, yang apabila namamu disebut namun tidak ada satupun lafaz yang terucapkan untuk mengucapkan selawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mendoakan adalah Jibril, dan yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau menurut kita itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Pasti Dikabulkan. Karena kenapa? Yang mendoakan Jibril, kemudian yang mengaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hari ini kita tidak akan banyak berbicara, namun kita akan mencoba kenapa kita harus berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita cinta dengan seseorang, kita akan selalu menyebut namanya. Betul, Bapak Ibu? Bapak Ibu cinta dengan suami? Ibu-ibu ini cinta dengan suami tak? Oh, cinta. Ini bapak-bapak cinta dengan istri tak? Tidak. Bahaya nih. Pulang ini Pak Palang. Ya, pasti. Apalagi anak kita. Bahkan kebetulan kami berada di pesantren, sakit sikit anaknya pasti datang. Padahal sakitnya ada demam aja, ada flu aja, datang ke kandang, ya. Karena rasa ingin tahu dan rasa ingin jumpa, tentu rasa cinta kepada anak. Jelek pun anak kita, ya, mungkin overacting, ya, tetap kita bela. Betul Pak? Betul tak nih? Cuma di zaman sekarang ini banyak di antara kita orang tua yang justru salah membela. Sasarannya adalah guru, atau asatidzah. Bahkan sekarang anak kita ini seperti kasus yang terjadi Bapak Ibu, ya, kita antara pimpinan, antara guru dengan orang tua ini justru diadu sama anak kita. Ada anak Bapak Ibu yang masuk pesantren nih, bagaimana caranya? Macam-macam diceritakan lagi. Saya diginikan lah, saya dijewer lah, saya datang bapak, datang ibu, marah-marah. Ada seperti itu Bapak Ibu? Ada? Berarti Bapak Ibu buat begitu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan bagaimana rasa cintanya seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kepada kita semuanya. Karena kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya untuk umat kita saja, untuk umatnya saja, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pemberi rahmat kepada siapa? Kepada seluruh alam. Alam ini banyak Bapak Ibu, bukan hanya manusia, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Mungkin kita pernah mendengar suatu riwayat, pada suatu hari ada sahabat Nabi yang menggantikan mimbar Nabi Muhammad SAW yang asalnya dari pohon kurma, diganti jadi mimbar seperti ini yang ada 3 tingkat. Ketika baginda Rasulullah SAW berdiri dan berpidato di atas ini, Rasulullah mendengar ada tangisan, rintihan tangisan di dalam masjid. Sahabat juga ya, suara dari mana ini? Lantas Rasulullah SAW turun dari mimbarnya dan pergi menuju ke tempat pohon kurma itu yang bekas mimbar dia itu. Rasulullah peluk. Ternyata pohon yang kalau kita lihat sebagai benda mati itu juga menangisi akan kepergian baginda Rasulullah SAW yang tidak lagi dipakai oleh baginda untuk berkhutbah. Itu makhluk. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Dari Abdullah Amr bin As, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah membacakan firman Allah yang termaktub dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-36, di mana bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang bermaksud, ya Rabb, ini adalah merupakan ucapan Ibrahim alaihissalam dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk umatnya. Yang ketiga itu baginda Rasulullah SAW membaca ayat ini yang bermaksud, Rabbi, ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala ini, berhala yang ada ini, adlanna katsiran minan nas, banyak menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani, jika mereka mengikuti aku, kata Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim juga, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golonganku. Waman asoni, dan barang siapa yang tidak mengikutiku dan bermaksiat kepadaku, maka ketahuilah bahwasanya engkau ya Rabb Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu ayat yang Rasulullah SAW baca. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. Wa qala Isa alaihi salam, dan ini merupakan ucapan dan doanya Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel ketiga itu. Apa kata Isa yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb,
jika engkau memberikan azab kepada mereka, maka sesungguhnya mereka ini adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah membaca dua ayat ini, Rasulullah mengatakan wa rafa'a yadayhi wa baka. Setelah membaca dua ayat ini, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Rasulullah pun menangis. Maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis Muslim, faqala Allahu azza wa jalla, ya Jibril, idhab ila Muhammad fasalhu ma yubkihi wa rabbuka a'lam. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu akan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi inilah pendidikan bagi kita umatnya, bahwasanya Rasulullah itu menampakkan kecintaannya kepada kita semuanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk turun menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disuruh menanyakan kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Setelah baginda Rasulullah SAW mengangkat tangan tadi, tidak ada ucapan yang ia ucapkan melainkan dengan perkataan Allahumma ummati, Allahumma ummati. Maka menangislah Rasulullah SAW. Maka datanglah Jibril. Fa'atahu Jibril alaihissalam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Maka datanglah Jibril kepada baginda Rasulullah SAW dan menanyakan tentang perihal itu, kenapa dia menangis. Maka baginda Rasulullah SAW memberikan kabar bahwasanya sebagaimana dalam keterangan hadis di atas tadi, bahwasanya dia memikirkan umatnya. Allahumma ummati, Allahumma ummati. Maka Jibril pun naik lagi menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan akan perihal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kala ketiga itu pun Allah pun berkata kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, engkau turun kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada dia bahwasanya inna sanurdika bi ummatika, bahwasanya kami akan membuat engkau ridho dalam masalah umatmu. Wala nasu'uka, dan kami tidak akan menyakitimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi kita, mengingat kita, pertanyaan bagi kita, adakah kita pernah menangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai pembawa wahyu, sebagai pemberi ilmu, dan sebagai pemberi keselamatan kepada kita semua. Dalam suatu riwayat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, di situ menceritakan tentang asbabun nuzul surat Ad-Duha, yaitu wadal akhiratu khairun minal ula.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di mana dalam kitab tersebut At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan, ya, dalam kitab Fi Dalailul An-Nubuwah, di mana Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridu alayya ma huwa maktuhun li ummati ba'di fayassarani fa anzalallahu walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadaku sesuatu yang terbuka untuk umatku setelahku, sehingga aku merasa bahagia. Yaitu kedua ayat ini. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau kehidupan dunia ini. Dan ayat yang keduanya, sungguh kelak di akhirat nanti Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho menerima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu bentuk kasih sayang baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, di mana dia selalu mendoakan kita. Ada dalam satu riwayat di mana ketika itu Rasulullah SAW pernah diminta oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, minta doa. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsi, faqultu ya Rasulullah, ud'ullaha li, ud'ullaha li." Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika aku melihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, keadaan yang baik, masuk dalam rumah dalam keadaan baik, kita senyum. Sama lah kita Bapak Ibu, kalau nak minta duit jangan tengok bapak lagi masang muka berkelahi dah dia. Ditengok kalau suami ketawa, gembira, boleh dapat can ni kerang. Ya. Jadi ketika itu dipakai oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan sesuatu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ud'ullah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Aku mohon kepadamu, engkau mintakan kepada Allah, doakan aku. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun mendoakan Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Rabb, Allahumma ya Rabb, ampunilah Aisyah radhiyallahu anha dari segala dosa yang telah ia lakukan maupun dosa yang akan datang yang dia lakukan. Wa ma asar wa ma a'lanat, dosa yang sembunyi-sembunyi yang kerjakan maupun yang terang-terangan. Maka ketika itu fadhahikat Aisyah radhiyallahu anha hatta saqata ra'sa fi hijriha min ad-dhahik. Maka ketika itu Aisyah pun ketawa. Kalau kata orang Melayu, pojol ketawa. Pojol ketawa kenapa?
baru kali ini aku mendoakan, meminta doa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mendoakan untuk aku. Sampai ketawa, sampai kepalanya itu sampai tertekuk. Maka lalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Aisyah, ayasuruni doa'i, tidakkah engkau merasa senang apa doa yang kubacakan tadi? Maka berkatalah Aisyah, wa mali la yasuruni doa'uka, bagaimana aku tak senang dengan doa yang telah kau panjatkan. Maka ketiga itu baginda Rasulullah SAW menyatakan, Wallahi ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salati. Allahumma sholli ala. Wahai Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang aku panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku setiap kali selepas sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina. Hadis juga dari Ibnu Hibban. Maka sudah sepantasnya lah kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Sudah ngantuk? Sampai jam berapa kita? 12. Bapak aja jam 12, saya jam 10 balik dah. Karena insya Allah selepas ini saya mau pekan baru. Kebetulan ibu masih hidup, umurnya alhamdulillah sudah berumur 85 tahun. Ya, maka setiap 2 pekan sekali insya Allah kami ke pekan baru dan ibu setidak-tidaknya menghibur ibu itu. Karena sebenarnya ibu itu tak minta apa-apa, dia nak nengok anaknya dia jadi lah. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Betul. Saya juga merasa seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu, saya betul-betul merasakan nikmat dan rahmatnya seorang ibu. Bahkan apa yang saya cita-citakan dahulu, alhamdulillah Bapak Ibu tercapai. Padahal saya tak pernah terfikirkan bagaimana saya bisa sampai. Karena dulu ketika saya mondok di Jawa, setelah selesai saya mau keluar negeri. Siapa yang tak mau sekolah keluar negeri? Apalagi panasnya hati ini ketiga adik sudah belajar di Yordan. Jadi adik saya belajar di Yordania. Tambah panas lagi. Sementara saya ketika selesai tamat tahun 95 langsung disuruh balik kampung Lubuk Muda. Lubuk Muda Pak? Tahu Lubuk Muda Pak? Tahu? Bukan Lubuk Muda lah. Lubuk Muda. Lubuk Muda ini kalau dari historis terkenal karena 3 orang bupati dari situ. Ismail Yusuf, Zadik Aris, terakhir Helian Saleh. Kalau lihat sejarah ini, sejarah seperti itu. Terus balik kampung Pak. Subhanallah. Karena kami dulu, mohon maaf Bapak Ibu, tahun 75 kami sudah pindah ke Pekanbaru dari Bengkalis. Saya dari Bengkalis, tahun 71, 75 kami pindah ke Pekanbaru. Jadi saya TK di situ, SD di situ. Lepas itu ke Jawa. Lepas ke Jawa, tak lagi pulang ke Pekanbaru. Jadi balik kampung, langsung disuruh balik kampung. Bayangkan Bapak Ibu balik kampung, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana kampung di dulu. Sama dengan di sana. Yang listrik ketika itu sudah ada, tapi listrik tak ada. Jalannya setapak. Waktu dalam hati itu berontak. Tapi orang tua saya tetap masak, bantu ayah, bantu emak. Jadi di antara kami adik-beradik 8 orang Bapak Ibu, cuma saya sendiri yang balik kampung. Yang lainnya tinggal Pekanbaru. Kan celat namun itu kata orang Melayu ya. Yang lain-lain suruh tinggal Pekanbaru.
Saya disuruh tinggal di Muda. Jadi kerja saya apa sana? Ngaji anak TPA ini, anak TPA. Amalkan ilmu, ajarkan anak TPA. Meskipun hati satu berontak, nak sekolah, kata orang tua, tak usah, sabar ya, apalagi kata mak kan, sabar kita, dengar dia sekaya. Tahun berikutnya, tahun 97, supaya jangan pergi, diikat kaki saya itu Pak. Maksudnya apa? Dinikahkan dengan orang yang saya tak kenal. Subhanallah. Mungkin sama lah kita dulu Pak ya. Tapi entahlah. Ini macam saya ini merasakan bagaimana dinikahkan dengan orang yang tak pernah saya kenal. Kata mak lagi ikut je lah kata ayah. Uang tak ada ya. Saya hanya sekedar honor di MTSN di Sedangat ya. Di Bambu Kuning gitu. Tujuan orang tua apa? Supaya jangan saya pergi dan tetap mengabdikan ilmu ini di kampung. Dengar orang tua ya. Akhirnya pada tahun 2009 saya dipanggil oleh Ustaz Mir, almarhum Ustaz Mir, untuk tinggal di Bengkalis sambil membantu beliau di pondok pesantren GPPI itu. Tapi GPPI itu sudah pecah, dibuat program khusus tahfidzul Quran. Jadi kami lah membina tahfidzul Quran di situ, sekaligus menjabat sebagai imam di Masjid Agung Kabupaten Bengkalis selama kurang lebih 10 tahun. Tapi hati tak berontak. Karena kenapa? Saya harus belajar. Cuma orang tua ketika pesan, pokoknya dengar dia kata ayah kita. Sehingga saya berdoa, ya Allah, kabulkanlah saya ini untuk dapat pergi belajar ke luar negeri. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan mungkin doa yang paling penting, doa kedua orang tua ini, keridoannya terutama, saya merasakan betul. Meskipun pada tahun 2010 orang tua saya sudah meninggal, yang laki-laki, dan ibu saya balik kampung, balik kota, bukan balik kampung, karena tanah yang kurang lebih 3,5 hektar itu, kampung Lubuda itu diwakafkan untuk pesantren. Saya yang mengelola saya. Tapi hati tak berontak, pokok saya mau belajar. Jadi kalau saya lebaran, Bapak Ibu, kalau lagu Malaysia kan balik kampung. Kalau saya tidak, balik kota. Karena ibu di kota Pekanbaru. Orang biasa lebaran rame-rame di kampung ya. Di kota mana ada orang? Orang kota balik kampung. Ya, saya dari kampung balik kota. Apapun yang terjadi, mau musim COVID pun, COVID bagaimanapun, tetap saya ke Pekanbaru Pak. Bersama abang saya di Keduaan. Nah, dilarang, karena prinsip saya begini, saya bukan mengunjungi orang, ini saya mengunjungi ibu saya. 2 tahun musim COVID, alhamdulillah nggak ada apa-apa, dan nggak ada. Ini berkat doa orang itu. Akhirnya 2016 Allah kabulkan. Bila saya pernah belajar sebentar, kurang lebih 45 hari pernah ke Australia. Kemudian 2019 alhamdulillah pernah mencicipi belajar di Ummul Qura Arab Saudi tahun 2019 selama 45 hari juga. Dari situlah saya bersyukur pada Allah. Ya Allah, inilah mungkin balasan yang Engkau berikan kepadaku, yang selama ini aku bercita-cita untuk pergi belajar ke luar negeri. Akhirnya Allah, meskipun orang tua saya atau ayah saya tidak merasakan nikmat saya ini karena dia sudah meninggal dulu pada tahun 2010. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Pak Herman tadi, kita ada 2 acara Ustaz. Satu acara mulut, yang kedua acara maulid. Ini nampaknya mulut sudah hendak berjalan ya Pak.
Adik-adik ini udah besar nggak? Nah. Kepada ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai akhir cerita, maka kami akan mengutip ada suatu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sini ada letaknya, hebatnya agama Islam. Apa itu? Memberikan kabar sebelum Nabi Rasulullah SAW diutus. Cerita Nabi-Nabi dahulu, Rasul-Rasul dahulu, itu Rasulullah ceritakan kepada di hadapan sahabat-sahabat. Ini hebatnya ajaran agama Islam. Yang kedua, agama Islam menceritakan kondisi ketika baginda Rasulullah SAW masa dia lahir sampai masa wafatnya. Dan yang terakhir ini yang sifatnya goib, Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman besok. Maka terakhir ini kami akan menceritakan bagaimana keadaan umat ketiga itu di akhir zaman besok, terutama di akhirat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi jilid 2 itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, panjang sekali ceritanya, hampir 1,5 lembar. Di situ baginda Rasulullah SAW menceritakan akan kondisi pada hari kiamat. Apa itu? Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibangkitkan di padang mahsyar, di padang mahsyar, yang bangun bukan kita saja, Pak. Seluruh umat di dunia ini akan Allah bangkitkan. Akan Allah bangkitkan. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Baginda Rasulullah SAW dan masa yang akhir zaman besok. Sementara kita sekarang sudah meninggalkan baginda Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita kurang lebih sekarang ini 1445 tahun. Hitungan kelahiran Hijriah. Tak tahu kita masa hidup kita ini tak tahun berapa. Jadi pada padang mahsyar tersebut kita akan jelaskan nanti. Disinilah letaknya syafaatul uzma yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul anbiya wal mursalin, yang merupakan penghulu daripada para nabi-nabi dan penghulu daripada semua rasul-rasul yang ada di muka bumi ini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita di masa penantian di padang mahsyar itu kurang lebih 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sementara kita di dunia ini saja Allah hanya kasih kita batas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "A'mal ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqallu ma yajuzu dzalik." Umur umatku tidak akan melebihi dari 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melintas. Bapak umur baru Pak? Baru Pak? 50 ya? Masih lama lagi. Kira-kira masih ada 13 tahun lah kalau hidup. Ini masalahnya sekarang bukan masalah nomor urut Bapak Ibu, ini nomor cabut. Nomor cabut. Kalau nomor urut saya mungkin di belakang Pak Herman atau di depan. Ini masalah nomor cabut. Dan yang muda-muda ini ketika itu janganlah bangga, aku lama lagi. Siapa bilang? Sekarang banyak yang mau daftar dulu, dan tanpa daftar pun sudah dicabut dulu. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Sementara kehidupan di akhirat besok di padang mahsyar kita menunggu masa penantian selama 50.000 tahun. Bagaimana kondisinya? Luar biasa Bapak Ibu. Kita dibangkitkan dalam keadaan bayi dilahirkan. Apa itu? Tidak berpakaian,
tidak beralas kaki. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita dibangkitkan bersamaan dengan laki-laki dan perempuan? Maka ketika itu Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, ingat wahai Aisyah, bahwasanya kejadian dan peristiwa itu lebih besar dan lebih agung dibandingkan kita memikirkan hal itu semuanya. Sama dengan kita Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Betul Pak, ini haji Pak ya? Sama Pak, cuma saya kloter terakhir 33 ya? 15 ya? 50.000 tahun Pak. Bagaimana kok bisa? Sama kita katakan. Ketika kita pakai pakaian ihram, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, terutama kami laki-lakinya, ini kalau kita pikir sekarang ini Pak, minta terbuat dong 2 lapis saja, tak pakai CD. Kalau kita di sini tuh pikir bagaimana, dan bagaimana. Tetapi yang anehnya sudah sampai di sana, sedikit pun kita tidak pikirkan itu. Dan alhamdulillah Allah jaga kita. Allah jaga kita sehingga tidak ada kesempatan terbukanya aurat kita. Alhamdulillah. Kita tidak pernah memikirkan itu. Apalagi di masa penantian, nanti ketika kita mulai wukuf di Arafah, sudah harus memakai pakaian itu. Sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi nanti pergi ke wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian terakhir kita di Mina. Di Mina langsung lagi melontar jumrah kubra, baru bisa lepas pakaian. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan ketika itu umat di dunia ini yang sekarang ini kurang lebih hampir 7 miliar, bagaimana bisa di masa yang akan datang? Jutaan umat yang akan Allah bangkitkan di muka bumi ini menunggu masa penantian. Sama seperti kita Bapak Ibu, ini mohon maaf sebelumnya, ketika kita dalam kasus sesuatu umpamanya di tangan polisi umpamanya, mana enteng bagi kita untuk menerimanya, di masa penantian atau sudah diputuskan? Anda dikurung 2 bulan atau diam saja? Diam. Mana enak? Mana enak? Diputuskan. Jelas. Sementara kita selama 50.000 tahun itu besok, ya, umat kita itu udah besar Pak, ya, dan minta pertolongan. Karena kenapa? Salah satu sebabnya adalah matahari yang sekarang ini jauhnya jutaan kilometer, besok Allah dekatkan 1 mil. 1 mil itu kalau kira-kira sekarang berapa kilo Pak? 1 mil. Pernah ngitung enggak Pak? Pernah ngitung enggak? Kurang lebih 1 mil itu 1,5 kilo. 1,5 kilo Pak. Sekarang aja kita hidup sekarang beratus-ratusan juta mil, ya, kita dalam keadaan panas. Ada AC tak mempan, kipas angin pun tak mempan. Besok bagaimana? 1,5 kilometer. Maka digambarkan Rasulullah SAW, ada yang keringatnya sendiri itu sampai ke mata kaki, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher. Keringat kita sendiri. Makanya ketika itu umat minta tolong ini, siapa yang akan dia minta tolong ini? Fadhahaba ila Adam. Maka ketika itu kita besok akan sama-sama pergi ke jumpa kepada Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam. Maka ketika itu kita menanyakan, Anta Abul Basar, kamu adalah bapak daripada seluruh manusia yang ada ketika ini, dan Anda khuliqa min yadillah, dan Anda termasuk makhluk langsung Allah yang buat. Betul? Betul Bapak? Betul. Langsung Allah buat.
kasihanilah kami minta tolong. Isfa' lana ya Adam, kami minta tolong bantulah kami tak kuat dalam penantian ini. Apa kata Adam? Laqad ghadiba rabbi ma lam yaghdab qablahu. Allah pernah murka kepadaku. Disebabkan apa? Aku pernah buat maksiat. Apa maksiatnya? Diturunkan ke muka bumi. Sebenarnya kampung akhirat kita ini di mana, Bapak Ibu? Sebenarnya kita bukan tinggal di dunia, Bapak Ibu. Tempat kampung kita sebenarnya bukan di sini. Tempat asal kampung kita bukan di Rembang juga, Pak. Misalnya lagi panas Rembangnya. Rembang. Ya. Tapi kampung kita aslinya di surga, bukan di sini. Tapi karena orang tua kita atau nenek kita berbuat maksiat, hanya memakan buah yang Allah sebut dalam surat Toha, dan yang menyebutkan buah khuldi itu bukan Allah, tapi iblis. Syajaratul khuldi dalam surat Toha itu. Maka akhirnya Allah turunkan Adam dan Hawa daripada surga. Syukur dan alhamdulillahnya Allah berikan pengampunan. Bahkan tidak hanya sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam doa yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah banyak berbuat zalim kepadamu ya Allah, maka jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, Adam dan Hawa, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi di sisimu ya Allah. Jadi Allah ajarkan kepada Adam doa ini, dan akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa alaihi wasallam. Jadi ketiga itu Adam tak bisa, maka ia katakan ketiga itu nafsi. Aku tak bisa. Idhab ila Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu idhab ila Nuhin alaihissalam. Maka silakan kamu pergi kepada Nabi lain. Maka ketika itu kita berombongan ramai-ramai dengan umat terdahulu pergi kita menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu kita menyatakan dalam hadis itu kita menyatakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalu Rasulullah. Wahai Nuh, engkau adalah satu-satunya Rasul yang Allah angkat di muka bumi ini. Dan Nabi Nuh telah merupakan satu-satunya Rasul yang diutus pertama kali. Isfa' lana ya Nuh, bantu kami ya Nuh untuk kami selamatkan ini. Kami tak tahan di masa penantian ini. Maka ketika itu pun Nuh juga mengatakan, laqad ghadiballahu an man lam yaqtab alaih man lam yaqtab qablahu. Allah pernah murka kepadaku. Allah pernah murka kepadaku dan pernah marah kepadaku, yang marah tersebut tidak pernah Allah lakukan sebelum aku. Apa itu? Apa itu Bapak Ibu? Nabi Nuh, istrinya dan anaknya Kan'an tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Tahrim Allah jelaskan sejelas-jelasnya, ada dua istri Nabi yang Allah jatuhkan dan masukkan ke dalam api neraka. Pertama, istri Nabi Nuh, dan yang kedua, istri Nabi Lut. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhil. Kata Allah,
Kalau berikan penyitaan dua wanita daripada nabi-nabi yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang mereka berbuat khianat dan berdosa di hadapan. Nah, kalau campakkan dia, mereka keduanya ke dalam neraka. Itu istri Nabi Nuh. Itu Muhammad Nuh dia ngadu. Nabi tak ada, Rasul tak ada. Tambah lagi, siapa anaknya dengan sombongnya ketika Nabi Nuh menyatakan, ya bunayya kam ma'ana. Sudah selesai perahu dibuat, ya, dan siap mau berangkat. Terakhir dia panggil anaknya, ya bunayya kam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas pesawat, ke perahu ini. Apa kata Khan'an anaknya? Lah, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku tak mau ikut, aku ogah. Orang sido kata orang Jawa. Aku akan panjat ke puncak gunung yang paling tinggi yang dapat menyelamatkanku dari wabah, dari buah air ini. Kata Nabi Nuh apa yang Allah berikan dalam Al-Quran? Qala la asimal yawma min amrillah illa ma rahimah rabbuk. Pada hari ini wahai anakku, tidak ada satupun jiwa yang akan Allah selamatkan kecuali jiwa yang Allah berikan kasih sayang. Wahala bainal humal mawju fakana minal mughraqin. Datanglah banjir besar, ya, sehingga tenggelamlah anak Nabi Nuh alaihissalam. Inilah salah satu sebab Nabi Nuh tak mau berdoa pada Allah, minta untuk dikasih syafaat kepada umat-umat yang datang itu. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku selamat diri sendiri aku tak bisa menolong. Fazab ila Nabi Ibrahim. Maka ketika itu kita semuanya akan pergi menjumpai Nabi Ibrahim. Dan ketika itu kita menyatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilur rahman. Kamu adalah hamba kekasihnya Allah. Satu-satunya nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah adalah Nabi Ibrahim. Kenapa demikian Nabi Ibrahim dikatakan dan diberi gelar sebagai Khalilullah? Karena tidak ada satupun perintah yang Allah suruh kepada Nabi Ibrahim tidak ia laksanakan. Bahkan tantangan yang paling berat dalam kehidupan adalah dia menyembelih anak kandungnya sendiri ketika melalui mimpinya itu, yang kita kenal dalam syariat kita sekarang ini yaitu pada kurban. Tidak pernah akan dilaksanakannya. Sama juga Nabi Ibrahim ketika itu juga akan menyatakan, laqad ghadiballahu alaihi ma lam yaghdab qablahu. Allah telah murka kepadaku. Di antara salah satu sebab mukanya Allah kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim belum bisa jadikan contoh karena orang tuanya, ayahnya sebagai pembuat dan penyembah patung. Pembuat dan penyembah patung. Maka ketika itu pun Ibrahim pun menyuruh, silakan kamu pergi. Nafsi, 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 kata Ibrahim. Silakan kamu pergi menjumpai Rasul kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini adalah termasuk dalam Al-Quran satu-satunya Nabi yang langsung berdialog kepada Allah. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah bicara langsung kepada Musa dengan kalimat-kalimat. Sama juga. Karena Nabi Musa pernah buat salah. Apa itu? Dia pernah membunuh orang Bani Israil. Yang ketiga itu, kaumnya Bani Israil ini diganggu oleh orang lain. Akhirnya orang Bani Israil tak tolong kepada Nabi Musa. Akhirnya Musa tinju orang sampai mati lah. Jadi Nabi Musa itu mutation itu. Kalau mutation itu sekali pukul dia bisa jalan satu gerbong kereta api mungkin. Nabi Musa lebih lagi. Dan satu-satunya Nabi yang ingin minta nampak Allah
Nabi Musa. Ketika di mana? Ketika berada di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa ingin mendapatkan wahyu, Allah perintahkan pergi ke Bukit Tursina, sehingga Nabi Musa meninggalkan kaumnya ya, selama 40 hari, asalnya 30 tambah 10 hari, arba'ina yauman, untuk mendapatkan wahyu Allah itu. Bukit Tursina sekarang ini berada di negara Mesir. Negara Mesir, ada nama Bukit Tursina. Di sana Nabi Musa ini melihat Allah. Apa kata Allah? Kau dalam tarangan, kau tak bisa lihat aku. Apa kata Allah? Unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau melihat nanti ada cahaya yang datang, maka engkau akan lihat aku. Jadi ketika cahaya datang, meledak Bukit Tursina itu, Pak. Pecah. Nabi Musa pun pingsan. Ketika pingsan, Allah tanya, apa cari? Tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Musa sama juga ketika menyatakan nafsi, aku tak bisa, aku menyelamatkan diri aku sendiri saja. Kalian pergilah ke jumpa kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa? Karena dia termasuk ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal sekarang ini dengan Ruhul Kudus, roh yang suci. Karena keberadaan dan kelahiran Nabi Isa itu tanpa melalui proses alami. Hanya saja tiba-tiba Bunda Maryam mengandung. Ya, ketika itu Nabi Isa juga sama menyatakan nafsi. Tapi ada satu orang yang aku yakin dia bisa membantu kalian semuanya, kita ini. Idza bila Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Disuruh kita pergi kepada Nabi Muhammad. Ketika umat berdatangan, miliaran, jutaan datang menjumpai Rasul, apa kata baginda Rasulullah SAW? Analah, itu umatku, itu umatku. Di sini letaknya wa ma'asanaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Mendengar mereka datang dan memohon pertolongan kepada baginda Rasulullah SAW dengan menyatakan, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka khatamil anbiya. Isfa' lana ya Muhammad. Alam tahu nama tahun bina. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tahu engkau adalah akhir daripada Nabi, dan engkau adalah penghulu daripada Nabi dan Rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Bantu kami ya Rasulullah. Kami tak tahan dengan masa penungguan ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka ketika itu pun Rasulullah pun sujud di bawah arsy Allah. Sampai mengucapkan tahmid zikir. Yang zikir itu kata baginda Rasulullah SAW, tak pernah aku ucapkan selama di dunia. Dan yang menggerakkan mulutku itu adalah Allah sendiri. Dan ucapan itu aku belum tahu sampai sekarang ini. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Ya Muhammad irfa' ra'saka. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, di sini letak syafaat uzma itu, Pak. Di sini letaknya syafaat pertolongan baginda Rasulullah SAW yang besar itu, yang untuk semua umat, bukan untuk umat Islam saja, untuk semua umat mencari pertolongan, Pak. Apa kata Allah SWT? Ya Muhammad SAW, irfa' ra'saka. Saltu'ta isfa' tusaffa. Ya Rasulullah SAW, angkat kepalamu, engkau minta apa yang kau minta, akan aku kabulkan, dan memohonlah kepadaku syafaat untuk mau, akan aku kabul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itu pun Rasulullah sujud lagi memohon kepada Allah. Akhirnya apa kata Allah kepada Ya Muhammad SAW? Karena ketika itu Rasulullah SAW tidak tahan melihat kita nih Bapak Ibu dalam masa penantian ini.
Nabi Muhammad tetap minta, Allahumma ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Allah. Lantas Allah berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, adkhil min ummatika ma la hisaba alaihim min babil aimani min abwabil jannah. Wahai Muhammad SAW, engkau bawa sebagian daripada umatmu yang tidak dihisab untuk memasuki pintu sebelah kanan daripada surga ini. Rasulullah SAW telah menyatakan kepada kita ada 70.000 besok umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Allah. Pintu surga ada berapa, Pak? Pintu surga ada berapa, Pak? 8. Alhamdulillah 8. Pintu neraka? 10. 7. Berarti banyak yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagiannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW menyuruh, diperintahkan orang untuk membawa 70.000 daripada umat yang tidak dihisab ini untuk memasuki surga pertama kali dari pintu sebelah kanan. Wa syurakau ba'dhum. Yang lain, sisa-sisanya ini, yang 7 pintu lagi ini, kita akan sama-sama dengan umat-umat lainnya. Kita tahu kita. Entah Muhammad siapa yang kita tahu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allahumma amin. Itulah permintaan dan pertolongan yang agung yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Maka sudah sepantasnya lah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat dia ceritakan, walikulli umat, walikulli rasulin da'watun mustajabatun. Setiap rasul dan nabi itu punya doa yang langsung Allah kabulkan. Tapi Rasulullah katakan apa? Fa inni ikhtabatu du'ai safa'atan li ummati yaumil qiyamah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi aku simpan doaku, aku tak minta di dunia ini. Dengan harapan ketika nanti di akhirat aku akan mintakan itu sebagai pemberi syafaat kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Terakhir, pada suatu hari diwakilkan oleh Anas bin Malik pernah berziarah. Ya Rasulullah, kalau berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha itu selalu berziarah ke Baqi. Yang sekarang ini kira dekat dengan makam baginda Rasulullah SAW. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW di situ berziarah dengan sahabat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ini wuditu ikhwan, saya merindukan saudara-saudara. Saya merindukan saudara-saudara. Maka sahabat ketiga itu bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, tidakkah kami ini yang datang sama kamu ini, yang sama-sama berziarah di Baqi ini, saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah SAW? Lah, bal antum ashabi. Bukan, kamu semuanya sahabat-sahabatku. Lantas siapakah baginda Rasulullah SAW yang kau masukkan saudara-saudaramu itu, saudara-saudaramu itu? Humul ladzina amanu bihi wa lam yarau. Itu mereka-mereka yang beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah melihat. Allahumma sholli alaihi. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini sudah dirindukan akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah tidak banyak kepada kita, Bapak Ibu. Setidaknya 2 saja. Ikuti perintahnya dan tinggalkan larangannya. Dan yang kedua, perbanyaklah engkau berselawat untukku. Karena kenapa? Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah sendiri aja berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan memerintahkan juga seluruh malaikat yang ada di muka bumi dari langit supaya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah SAW, karena kita akan ditolong olehnya. Maka terakhir kita coba membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat ke-128. Di situ Allah menceritakan bagaimana kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW, dan Dia peduli dengan kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur." Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yang mana ia merasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi penderitaan yang kita alami ini Bapak Ibu, itu dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan di akhir mautnya, di akhir ketika dia meninggal, di sakaratul mautnya, dia minta doa, ya Allah, Engkau berikanlah kasih kesakitan sakaratul maut, Engkau timpakan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu merasakan sakitnya itu lebih daripada kita, Pak. Karena Rasulullah SAW menyatakan asyadul bala umul anbiya, yang paling berat penyiksaannya, cobaannya, ujian itu para nabi dan rasul. Jadi kalau kita demam sekali, Pak, Rasulullah merasakan demamnya berkali-kali. Dan seandainya kita merasakan demamnya baginda Rasulullah SAW, kita tidak akan mampu hidup, saking sakit. Itulah dasar bentuk kasih sayang baginda Rasulullah SAW, dan inilah yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya khotib selalu sampaikan wasiat kita, wasiat khotib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan menurut ulama, kalau malam Jumat sama hari Jumat, membaca selawat itu lebih utama dibandingkan dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Karena kenapa? Baginda Rasulullah SAW yang menyatakan itu. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan asyaddu aqrabun nasi majlisan yaumal qiyamah humul ladzina yusholluna alayya. Orang yang paling dekat besok duduknya bersamaku adalah mereka yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit kisah tentang bentuk kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Lantas kita sekarang ini, bagaimana kita? Maka saya menganjurkan kepada Bapak Ibu yang telah dikaruniai oleh Allah rezeki Allah, pergilah menjumpai baginda Rasulullah SAW, pergi ke melaksanakan ibadah umroh atau haji, supaya kita betul-betul berada di hadapannya. Kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah, mohon melalui wasilah baginda Rasulullah SAW, kita mohon syafaat. Bapak Ibu, dalam hidup ini yang kita minta kepada Allah itu bukan keadilan. Karena kalau Allah tetapkan keadilan, biasanya kita buat salah ini, maka balasannya juga akan ini. Tapi yang kita minta itu rahman dan kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayang Allah itu tanpa batas, tanpa batas, ya, tanpa batas. Mungkin yang ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan kita semuanya. Langsung doa. Pada akhirnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar acara yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih mengenal seorang manusia yang agung dan mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatizatina wa li talamizina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami telah banyak berbuat zalim di hadapan-Mu ya Allah. Kami sungguh telah banyak berbuat salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang telah kami lakukan maupun yang belum kami lakukan, dosa yang telah kami lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah mendidik dan mengasihi kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah berada di alam barzah ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka hidup dalam penantian dengan senang dan gembira melalui doa-doa kami ya Allah. Dan begitu juga para ulama-ulama kami ya Allah, dan terutama para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, turunkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu agar Engkau berikan petunjuk kepada pemimpin kami untuk senantiasa mengayomi dan menyayangi masyarakatnya dan bangsanya ya Allah, untuk kami berbekal nantinya untuk dapat beribadah kepadamu ya Allah. Dan tentunya kami juga berharap agar kami hidup dalam keadaan gembira dan senang di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim imanana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la tahtim alaina ya Allah illa bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan yang baik dan benar. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan karunialah kepada kami taubat nasuha di hadapan-Mu ya Allah. Terimalah amalan ibadah kami, jadikanlah anak dan cucu kami, suami serta istri-istri kami sebagai penyejuk hati kami yang akan membantu kami nantinya di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak tahan berada di hadapan-Mu sementara anak, istri, suami kami tidak taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami menjadi manusia yang senantiasa bersyukur atas rahmat-Mu ya Allah, dan bantulah kami ya Allah untuk senantiasa dapat mengarungi hidup ini
sebagaimana doa yang kami panjatkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.